Adakah hendak bertanya? Atau boleh juga Mungkin men-sharing? bertanya Pak Alex, Ya, satu oke. saja. Tambahkan Ya, silakan. sesuatu. Atau mungkin bisa men-sharingkan pergumulan tertentu. Tambahkan sesuatu. Ya. Ya, betul. Saya mau bertanya ke Oke. Pak Rudi. Silakan Bu Novelisa. Hanya satu aja pertanyaan saya. Pandemik ini apakah bagian dari dalam rencana Tuhan? Wow, Terima kasih. berat ini, berat. Berat. Itu pertanyaan pertama dari Bu Novelisa, pertanyaan berat. Wah. Yang sanggup menjawab Seperti itu hanya ujian teolog ini. saja. Kalau Iya, pertanyaan diarahkan ke saya seperti nggak ujian bisa tesis menjawab. ini. Satu lagi, silakan Bapak Ibu. Di room chat ada pertanyaan untuk saya juga disampaikan di sana. Ada pertanyaan dari Bu Kristina Setiawan, apakah hewan juga kena COVID? Lalu pertanyaan berikut juga ditujukan kepada saya di room chat. Oh, itu siapa itu? Wey. Ya, ini junior. Kekasih, terkasih. Ada juga pertanyaan juga ditujukan kepada saya di room chat. Bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak percaya adanya COVID-19 ini? Orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Ini nanti Pak Rudi juga bisa merespon ya, meskipun ini pertanyaan ditujukan kepada saya. Bu Riris juga nanti bisa merespon. Pertanyaannya adalah, bagaimana menghadapi orang-orang yang tidak percaya adanya COVID-19 ini? Orang-orang ini kebanyakan adalah orang-orang yang berbeda agama dengan kita. Hal ini tentu saja akan semakin susah bagi pemerintah untuk meminimalkan penularan. Nah, sebagai orang Kristen, ini poinnya Pak Rudi nih. Sebagai orang Kristen, bagaimana kita menghadapi orang-orang yang demikian? Ada dua pertanyaan. Satu lagi boleh? Silakan Bapak Ibu. Atau boleh direspon itu dulu, silakan. Ya, silakan Pak. Ya. Bisa Bu Riris dulu? Menarik. Ya. Atau silakan Bu Riris dulu. Ya, Bu Riris Ya, silakan. Baik. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Yang pertama memang masih ada beberapa di kalangan kita, bukan hanya teman-teman kita yang seiman, yang tidak seiman, yang seiman pun sama seperti itu. Jadi tak jemu-jemu memang adalah sosialisasi dari pemerintah. Kemudian sekarang pun sampai ke sosialisasinya paling bawah itu adalah dari RT, RW, tokoh agama, penting sekali tokoh agama yang kita dekati. Di kegiatan kami dukungan kesehatan jiwa psikososial, saat ini kami sudah sampai memberikan pelatihan kepada tokoh agama. Karena melewati tokoh agama inilah orang-orang yang belum percaya tentang adanya COVID dengan kata-kata yang lain seperti itu, diharapkan mereka biasanya kan lewat tokoh agamanya mereka lebih bisa menerima ketimbang lewat pemerintah atau dari aparatur pegawai pemerintahan seperti itu. Jadi memang pendekatan-pendekatan ini terus kita lakukan supaya kita bisa membuka pemikiran bahwa COVID-19 ini memang ada. Itu sih, dan itu sudah sedang berjalan sampai saat ini, sudah sampai hampir 50 kegiatan pelatihan, dan tokoh agama itu sudah beberapa kali. Mudah-mudahan itu membantu menggugah orang-orang yang belum percaya adanya COVID. Di samping itu kita juga punya peran yang sudah paham peran walaupun mereka menganggap ini tidak ada. Peran kita juga penting walaupun mereka masih cuek, tapi nggak jemu-jemu kita katakan seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Riris. Pak Rudi, silakan Pak Rudi. Ada dua pertanyaan ya, termasuk pertanyaan yang pertama dan dulu ya, yang lebih mudah dulu.
Bagaimana kita menyikapi saudara-saudara kita, baik yang seiman maupun yang tidak seiman, yang seagama maupun tidak, yang punya respon itu tidak baik ya, kurang tepat gitu ya. Kita tidak perlu memang berdebat dengan mereka. Kita juga tidak perlu memberikan kepada mereka semacam data-data karena mereka juga sudah saksikan. Yang perlu adalah bagaimana kita memberi contoh kepada mereka bahwa sebenarnya seperti ini layaknya kita sebagai orang beragama. Patuh terhadap pemerintah, ikuti ketentuan yang berlaku. Seperti yang saya katakan, kesehatanku itu juga berdampak kepada kesehatan orang lain. Apa yang kukerjakan itu berdampak kepada orang lain. Jadi saya bukan hanya pada diri saya sendiri. Saya ada pada diri orang lain juga. Nah, itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Nah, pertanyaan yang kedua, yaitu apakah pandemi ini atau penderitaan ini di dalam rencana Tuhan? Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, bukan kecelakaan. Penderitaan, pandemi, itu karena kondisi manusia sudah jatuh dalam dosa. Kalau di dalam Kejadian pasal 3, itu jelas tanah ini dikutuk. Jelas bumi ini dicemari oleh dosa. Jelas manusia sudah punya keinginan untuk memberontak kepada Tuhan. Jadi penderitaan itu akan mungkin, saya katakan tadi, sampai akhir zaman akan terjadi. Pandemi demi pandemi berikutnya akan terjadi. Kenapa? Karena memang manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia masih terus berbuat dosa. Tapi apakah itu rencana Tuhan? Tidak. Rencana Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Di antara kesulitan, penderitaan, pandemi demi pandemi yang terus berlangsung, bahkan sampai ratusan juta orang yang meninggal, tetap Tuhan memelihara, menjaga, menopang, membawa kabar baik, memberikan damai sejahtera. Bahkan ketika berhadapan dengan hal tersebut pun, misalnya kita berhadapan dengan hal tersebut pun, kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Ini bukan rancangan Tuhan untuk membuat kita menderita. Ini karena kondisi kita sendiri. Kita yang harus bertanggung jawab. Jadi mari kita menyikapinya dengan baik. Kemudian yang kedua, di dalam kita melihat rencana Tuhan itu indah, agung, mulia. Kita memandang ke depan, jangan memandang kepada kesulitan kita. Kalau kita memandang kepada kesulitan kita, kita tidak memiliki keinginan untuk maju, untuk bergerak, untuk berkarya. Sudahlah begini kok, toh nanti akan mengalami seperti ini. Tidak. Tetap kita harus optimis, kita harus percaya bahwa pandemi ini akan berlalu. Kalaupun ada pandemi berikutnya, tetap kita tidak boleh menyalahkan Tuhan. Tuhan itu baik, selama-lamanya baik, dan baiknya tidak berubah sampai selama-lamanya. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ya, tanggapan dari saya atas pertanyaan-pertanyaan tadi. Pertanyaan pertama dari Ibu Christina Setiawan, apakah hewan juga kena COVID? Ya, kalau kita lihat dari sejarah COVID-19 ini, memang mutasi atau perpindahan ke manusia itu bermula dari hewan. Tetapi apakah hewan kemudian atau binatang kemudian kita katakan menderita COVID juga? Nah, pertanyaan itu mungkin bisa dijawab oleh para ilmuwan biologi. Saya tidak punya kompetensi untuk menjawab itu. Tetapi dari sisi filsafat hanya akan menjawab begini, bahwa terhadap COVID-19 dengan segala dampaknya, baik itu kematian, penderitaan, di situ manusia mempunyai kapasitas untuk menyadari persoalan itu. Menyadari bahwa ada virus COVID-19, kemudian menulari manusia dan menimbulkan akibat-akibat tertentu, gangguan pada organ-organ tubuh sampai pada meninggal. Jadi filsafat menjawab bahwa manusia mempunyai kapasitas untuk menyadari persoalan itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bagaimana menghadapi sekelompok kecil orang atau sebagian orang. Ya, saya sepakat dengan apa yang tadi sudah dikatakan oleh Bu Riris dan juga oleh Pak Rudi. Lalu terkait dengan pertanyaan apakah pandemi ini sudah rencana Tuhan?
Saya coba meresponnya dari sudut pandang filsafat ketuhanan, atau lebih spesifik bisa direspon dari sudut pandang filsafat teodicea ya. Teodicea itu adalah sebuah filsafat yang menekankan bagaimana kita menjustifikasi keadilan Tuhan di hadapan pengalaman penderitaan yang dialami oleh manusia. Jawaban sederhana yang bisa saya berikan adalah bahwa seluruh pengalaman penderitaan kita itu ya terkait dengan status kita sebagai ciptaan yang tidak sempurna adanya. Jadi Tuhan itu menciptakan dunia ini, ya ada penderitaannya, ada kebahagiaannya, ada sehatnya, ada sakitnya. Tidak mungkin Tuhan menciptakan dunia yang semuanya baik saja. Tidak mungkin. Juga tidak mungkin Tuhan menciptakan dunia ini sakit melulu, penderitaan melulu. Tidak mungkin juga. Tapi Tuhan menciptakan dunia yang terbaik, yang bagi kita adalah di dalamnya ya ada penderitaan, ada kebahagiaan juga, ada penyakit juga. Dan itu menjadi semacam kodrat dari ciptaan. Dengan demikian, dengan pengalaman-pengalaman itu, maka kita sebagai ciptaan Tuhan menyadari bahwa pencipta kita itu adalah pencipta yang melampaui. Kesempurnaannya itu melampaui ciptaan kita. Sehingga betul yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi bahwa ya persoalan penderitaan ini ya terkait dengan natur kita atau kodrat kita sebagai ciptaan. Itu bisa saya tambahkan dari sisi filsafatnya. Baik, saya buka pertanyaan berikutnya. Silakan. Ada pertanyaan di itu Pak, di room chat ya. Chat ya. Oke. Pertanyaan di room chat. Mungkin Pak Rudi bisa menjawab itu di. Ya, kalau di sini dari Pak Edward, Pendeta Edwardo Andi. Oke. Pak Pendeta saya kenal Pak Pendeta ini. Silakan. Memang banyak sekali ya, atau bukan ada segelintir pemimpin gereja juga yang kurang bijak di dalam mengatasi atau meresponi kondisi pandemi dengan kata iman ya. Akhirnya pokoknya berani jalankan segala ibadah-ibadah yang bersama. Akhirnya saya melihat, menyaksikan bagaimana akhirnya terjadi penyebaran virus dan terjadi terpapar. Ya saya berharap kita sebagai orang percaya tidak ikut-ikutan dengan cara berpikir yang punya iman tapi tidak rasional. Iman itu mencari pengertian. Iman itu harus diisi dengan pengertian yang baik. Kalau tidak, iman itu menjadi iman yang buta. Iman yang tidak mempunyai arah. Iman yang betul-betul tidak bertanggung jawab. Sekaligus sebaiknya kalau kita punya akal, ya kita punya akal yang betul-betul memiliki akal yang dikuasai oleh keyakinan kepercayaan kita yang benar. Akal kita memiliki kualitas. Saya berharap ya semua hamba-hamba Tuhan, para pendeta atau rohaniawan, bolehlah kalau dalam kondisi misalnya mau adakan ibadah minggu dan ibadah yang lain, tetapi ingat protokol kesehatan. Siapa yang menjamin, siapa yang meyakini bahwa kalau bertemu di dalam satu ruangan ibadah, maka tidak ada virus di sana. Dan kalau terjadi, apakah bersedia bertanggung jawab? Saya katakan ini menjadi kesulitan jawabannya. Itulah sebabnya lebih baik kita tahu bahwa ada jembatan yang tidak rapuh, kita jangan lewati jembatan yang rapuh. Kalau kita tahu bahwa jalan ke seberang sana ada dua jembatan, jembatan yang satu rapuh, yang satu kokoh, maka kita lewatilah jembatan yang kokoh. Jangan jembatan yang rapuh. Walaupun kita mengatakan, aku beriman. Tidak demikian. Kita bukan iman yang buta. Kita tetap beribadah. Hanya sekarang kesulitan terbesarnya adalah beradaptasi di dalam konteks ibadah di rumah. Karena sudah terbiasa ibadah bersama, lalu beribadah di rumah. Nah ini yang harus kita coba siasati. Bahkan saya katakan tadi itu adalah pengingat dan peringatan bagi kita. Jangan-jangan kita selama ini beribadah di gereja pun adalah sebenarnya bukan karena memang fokus kepada Tuhan, tapi melihat situasi dan kondisi yang lingkungan kita. Yang kedua pertanyaannya dari siapa nih? Dari Jane ya. Ya. Jane mengatakan di sini,
Jane mengatakan, apakah mungkin ini kepada akhir zaman? Kita menuju akhir zaman, tapi sekarang masih zaman akhir. Sekarang masih zaman akhir. Jadi sejak Tuhan menyatakan diri dan Roh Kudus dicurahkan dan bagaimana gereja berdiri dan pemberitaan firman dijalankan, sejak zaman itu disebut zaman akhir sampai akhir zaman. Tanda-tandanya sudah dari zaman Yesus, penderitaan, kesulitan semuanya. Tapi apakah sudah akhir zaman? Tidak ada yang tahu. Jangan memprediksi dan berspekulasi. Jadi kalau ada orang-orang yang berspekulasi, memprediksi, bahkan saya dapat banyak sekali video yang mengatakan bahwa ini adalah dari spionase dari kelompok-kelompok tertentu. Saya sudah bisa yakinkan kelompok mana itu, ya, dari Amerika yang memberikan video-video tersebut. Saya katakan tidak demikian. Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat. Kalaupun ada penderitaan kita hadapi. Ini bukan akhir zaman. Ini masih panjang. Hidup kita masih panjang di dunia. Keturunan kita masih. Dan kalaupun ada akhir zaman, tidak ada yang tahu kapan. Jadi jangan berspekulasi secara teologis dan jangan juga membuat kita sendiri takut sendiri gitu ya. Tadi Bu Riris mengatakan kita jangan membuat diri kita jadi takut, jadi cemas sendiri karena kita membaca yang aneh-aneh gitu ya. Kalau kita belum siap merespon dengan baik. Saya pikir itu jawaban saya untuk Jane. Apa yang dikatakan organisasi tertentu itu, ya saya berharap kalau belum betul-betul bisa kuat, ya tinggalkan video-video dan chat-chat mereka. Hapus dari handphone atau laptop. Lalu kita punya semangat untuk berkarya, ya. Untuk berjuang, untuk menjalankan hidup yang lebih baik, yang lebih berkualitas, bermanfaat bagi sesama. Itu dari saya. Ya, Bu Riris mungkin mau menambahkan, silakan Bu Riris. Ya, jadi menambahkan Pak Rudi, ya memang saat ini kalau dengan kondisi seperti itu lebih baik kita tidak berkomunitas dengan orang-orang yang memang membuat imunitas fisik dan jiwa kita jadi menurun gitu. Jadi ikuti anjuran pemerintah, ikuti anjuran tenaga kesehatan yang ada, dan yang penting juga adalah kita punya iman, tapi pakailah iman itu juga untuk bagaimana kita melakukan apa yang dianjurkan oleh pemerintah kita. Protokol kesehatan itu penting gitu ya. Jadi anggaplah diri kita terpapar virus, jadi dimanapun kita, kalau keluar pakai masker, jaga jarak, kemudian adalah cuci tangan. Itu yang menjadi pengingat dari saya. Protokol kesehatan menjadi kebiasaan yang nantinya menjadi biasa. Jadi kalau kita pulang dari mana udah biasa langsung membersihkan diri, gitu ya, cuci tangan, membersihkan diri. Kalau kita keluar sudah biasa memakai masker. Kita juga sudah biasa sekarang tidak lagi bersalaman, berpelukan gitu ya. Jadi kebiasaan baru, adaptasi kebiasaan baru menjadi hal yang biasa jika kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga kita mengurangi penularan COVID-19. Sampai kapan kita nggak tahu. Menurut para ahli sih ini sama dengan penyakit TBC akan tetap ada. Gitu, seperti itu. Walaupun ada vaksin, orang itu sudah dikasih vaksin, bisa terpapar lagi nggak? Bisa saja kalau dia tidak melakukan protokol kesehatan. Itu saja Pak yang bisa saya tambahkan. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit mengenai pertanyaan yang sebetulnya ditujukan untuk Pak Rudi Silitonga dari Pak Pendeta tadi. Saya kira, bukan kira ya, tetapi saya melihat dan memahami betul bahwa orang Kristen itu ketika menghadapi satu persoalan itu selalu menggunakan 3 pendekatan. Pendekatan saintifik, keilmuan, pendekatan filosofis, dan juga pendekatan teologis. Dengan begitu respon, tanggapan orang Kristen terhadap dalam konteks kita sekarang adalah COVID-19, dia akan menyoroti dari 3 sudut pandang itu. Sehingga membantu orang Kristen untuk kalaupun masa ini akan lewat, tetapi dia akan melewati dengan pemahaman, dengan pemikiran, dengan kesadaran yang utuh, yang seperti yang dikatakan oleh Pak
Rudi Silitonga tadi. Memahami, menjalani, dan menanggapi dengan sudut pandang yang utuh itu penting bagi kita sebagai orang Kristen. Dengan demikian, kembali ke topik besar kita, apakah COVID-19 itu mengubah orang Kristen? Ya, setidak-tidaknya mengubah orang Kristen untuk melihat persoalan ini secara holistik. Ya, saya lihat di fitur Zoom kita, Bu Leni itu tadi mengangkat tangan. Mungkin Bu Leni mau bertanya langsung. Silakan Bu Leni. Bu Leni tadi raise hand. Mungkin yang terakhir Pak, waktunya Oke, sudah boleh ya. Bu Leni bisa habis, sudah lebih. Ya. Kemungkinan ada yang ingin melakukan kegiatan lain. Ya. Baik Pak Agus. Bu Leni mau ya, mengajukan Pak, pertanyaan kah? Saya hanya sedikit saja menceritakan sedikit saja menyangkut kesehatan mental dari pengaruh pandemi ini terhadap kesehatan mental khususnya kita umat Kristiani ya. Dari penjelasan Ibu Riris sampai kepada Pak Rudi, saya melihat bahwa tidak semua umat Kristiani mengikuti diskusi ini. Lalu tidak semua umat Kristiani pun memahami arti daripada pandemi ini. Terbanyak orang mengalami krisis mental ketika menghadapi pandemi. Sehingga kira-kira pola pendekatan apa pada lini paling bawah, kira-kira pola pendekatan apa yang perlu kita lakukan untuk bisa menekan pengaruh sisi negatif mental seseorang karena pandemi ini. Karena pengalaman, orang bekerja dari rumah kan tidak semua orang bekerja dari rumah untuk menghasilkan sesuatu. Orang perlu hidup, sepanjang hidupnya dia akan mempunyai kebutuhan. Dan protokol kesehatan memang sudah kita lakukan, tetapi mental umat paling bawah ini perlu kita kawal. Sehingga pertanyaan saya, langkah konkret apa yang perlu kita lakukan untuk bisa mendampingi umat-umat yang mengalami krisis seperti ini? Itu saja, Pak. Terima kasih. Silakan Bu Riris dan Pak Rudi. Bu Riris silakan. Ya, saya rasa kalau dari pemerintah kita memang sudah jelas ya menyampaikan seperti yang tadi Ibu katakan adalah protokol kesehatan. Yang kemudian adalah memang untuk menjangkau individu-individu adalah memang akhirnya seperti ketuk tular. Siapa yang sudah paham, siapa yang sudah memahami itu memberitakan kepada masing-masing anggotanya. Misalnya dari keluarga saya ada 5 gitu ya, 5 kepala keluarga. Nah, kemudian saya tularkan kepada 5 kepala keluarga. Nah, misalnya Pak Rudi punya saudara dari Ibu Rudi ada 4 keluarga, ditularkan oleh Pak Rudi kepada 4 keluarga. Jadi seperti itu. Jadi memang menjangkau sampai pribadi-pribadi itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tapi buat kita yang sudah memahami, itulah yang menjangkaunya satu-satu. Dan di kami di dukungan kesehatan jiwa dan psikososial, pelatihan-pelatihan sampai ke menjadikan orang sebagai relawan untuk bisa menjangkau setiap individu-individu itu juga sedang berjalan. Seperti itu. Jadi kita optimis sebenarnya setiap individu yang ada sudah mendapatkan pemahaman ini, ditambah lagi dengan pemerintah yang sering memberikan informasi-informasi yang bisa kita jalankan dalam sehari-hari.
Seperti itu Bu, memang ini nggak mudah, tapi kita yakin kita bisa melakukan ini bersama-sama lewat individu-individu, pribadi-pribadi yang sudah paham. Seperti itu. Itu yang bisa saya tambahkan terkait dengan bagaimana menjangkau. Tapi memang pada saat kita atau saudara kita atau teman kita sudah terpapar gitu ya, secara otomatis yang tadi saya bilang stressor itu, hormon kortisol stressor itu langsung berpengaruh terhadap fisik kita, dan disitulah kita perlu lagi mengingat bagaimana kita rileks, berpikir positif, perilaku positif, emosi positif, kemudian spiritual positif untuk mengurangi ketegangan stres akibat dari dampak COVID. Itu Pak yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih Bu Riris. Pak Rudi, singkat. Ya, singkat ya. Pertama, langkah praktisnya berdoa untuk setiap orang yang kita kenal. Yang kedua, menggunakan media sosial. Saya biasa menggunakan media sosial Facebook, YouTube, Instagram untuk mendorong, menuntun. Yang ketiga, ya mungkin kita harus melihat teman-teman sekitar kita. Kalau ada yang tidak menggunakan masker atau kita sedang berada di luar, kita dekati, kita tanya. Jikalau mungkin, kita siapkan sendiri masker di kantong tas kita, lebih daripada yang kita perlukan. Lalu kita siapkan, kalau mereka memerlukan, langsung kita kasih ini pakai masker. Seperti itu. Itu langkah-langkah konkret supaya mereka bisa langsung dapat dampaknya begitu. Karena doa sudah, sharing sudah, sosialisasi sudah melalui berbagai media, lalu apa yang kita kerjakan. Lalu itu mudah-mudahan bisa berdampak baik. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu semua, akhirnya ruang bertanya dan ruang tanya jawab kita sudah selesai.